Pemirsa, 30 relawan yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) mengakhiri misi kemanusiaannya dalam Global Summut Flotilla untuk misi kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Berakhirnya misi ini lantaran tidak adanya kejelasan keberangkatan yang diakomodir oleh Global Summut Flotilla. Mereka tidak dapat menembus Gaza lantaran adanya tekanan dari berbagai pihak. Baik penyerangan kapal, perbaikan kapal hingga bantuan yang tidak masuk dalam kapal. Namun seluruh bantuan kemanusiaan diserahkan kepada panitia Global Summut Flotilla. Sebelumnya pemirsa, Indonesia memberangkatkan 5 kapal, sedangkan Malaysia memberangkatkan 13 kapal. Kapal-kapal ini akan bergabung bersama dengan sejumlah kapal lainnya dari 44 negara. Meninggalkan Rusia, ini sama-sama. Bagaimana dengan kapal-kapal Indonesia, Mas Husin? Kapal-kapal Indonesia, bagaimana dengan kapal-kapal yang sudah kita beli dengan dana umat? Dan untuk memperbaharui informasi tentang misi kemanusiaan Global Summut Flotilla, saya sudah terhubung dengan rekan saya, Anto Saputra, langsung dari Tunisia. Halo Anton, bagaimana perkembangan misi kemanusiaan Global Summut Flotilla saat ini? Ya pemirsa, saat ini 30 relawan dari Indonesia Global Peace Convoy masih bertahan di Tunisia. Relawan ini masih menunggu informasi terkait dengan keberangkatan dari beberapa relawan yang telah bergabung bersama kami di Tunisia dari seluruh dunia, dari 44 negara dengan 72 kapal. Nah, saat ini saya sudah berada bersama dengan Muhammad Hussein sebagai Ketua Koordinator IGPC. Bagaimana tanggapannya terkait dengan mundurnya para relawan ini? Jadi istilah mundur nggak tepat ya, tapi kita tetap bertahan meskipun sebagian delegasi harus kembali ke Indonesia untuk membantu teman-teman di Global Summut Flotilla bisa menyempurnakan misinya. Karena saya harus luruskan, sebetulnya masalah utamanya bukan masalah tekanan dari luar, tapi ini masalah teknis di mana banyak kapal-kapal yang tidak bisa beroperasi dengan baik karena ini akan digunakan untuk menempuh jalur yang sangat jauh ya, sampai ke Gaza itu perlu sekitar 10 hari itu. Maka diperlukan kondisi dan istilahnya kualitas maksimal. Nah, kenapa kapal-kapal ini tidak memadai? Pertama, memang ada banyak kapal-kapal yang rusak. Kapal-kapal yang rusak akibat badai yang datang dari kapal-kapal yang datang dari Barcelona, dari Spanyol menuju Gaza. Saat itu kan ada badai-badai. Kemudian kapal sampai tiba di sini perlu reparasi. Nah, maka dari itu kapal-kapal yang rusak ini itu artinya tidak bisa digunakan dalam waktu dekat. Artinya banyak para aktivis atau para partisipan yang terpaksa harus merelakan kursinya. Sementara mereka sudah jauh datang dari berbagai negara, ada 47 negara yang ikut dalam acara ini, dan mereka menjadi beban oleh dalam teman-teman steering committee. Gak mungkin juga mereka dipulangkan setelah menempuh jarak jauh. Maka dari itu teman-teman Indonesia, kita berinisiatif. Kita mengharap teman-teman steering committee, kita akan merelakan kursi-kursi kita, kuota kita untuk teman-teman aktivis internasional yang lebih membutuhkan. Nah, adapun kami, sebagian dari kami akan tetap stay di sini. Saya sendiri akan tetap naik, namun naik kapal observer namanya. Kita akan stay di sini terus mengawal sampai misi ini sukses dan berjalan. Apakah ini hanya cuma Indonesia saja untuk para relawan yang akan kembali ke Jakarta atau hanya seluruh dunia juga ikut? Ada beberapa delegasi lain yang juga sebetulnya ikut menarik pasukannya atau menarik partisipannya. Belgia misalnya, Belgia yang sudah berada di Tunis, mereka menarik pasukannya bukan karena mereka tidak mau ke Gaza atau karena takut. Sama, mereka juga melihat memang saat ini yang prioritaskan adalah kesuksesan misi, keseluruhan misi. Jadi ini bukan misi per negara, bukan misi Indonesia saja atau Belgia saja atau Indonesia saja. Ini misi bareng-bareng. Maka dari itu beberapa delegasi ya merelakan kursinya untuk digunakan yang lain ya demi melancarkan misi ini. Belgia ini menarik pasukannya, bukan pasukannya, menarik partisipannya dari Tunisia ini karena mereka juga sudah
meletakkan partisipan lain dari pelabuhan lain, dari Italia dan dari Spanyol misalnya kan. Jadi bagi mereka ya sudah, kita sudah ada perwakilan juga, artinya juga harus banyak-banyak. Itu. Jadi yang lebih dipentingkan adalah bukan kuantitas per negara ya, tapi bagaimana heterogenitas para penumpang yang ada dalam kapal-kapal ini, seperti itu. Saya dapat informasi bahwa dari Malaysia sendiri telah memberangkatkan beberapa relawan ke Gaza. Sedangkan dari Indonesia menarik mundur. Apakah itu tidak berbanding terbalik dengan informasi? Sebetulnya ada teman-teman relawan Malaysia pun belum ada yang berlayar ke Gaza ya. Itu masih di sekitar di perairan Tunis, dan itu pun ada yang memang menarik ada juga yang kehilangan kursinya. Teman-teman Malaysia juga ada yang memang kuotanya itu berkurang. Yang nggak semuanya berangkat ke Gaza, dan sekali lagi saya tegaskan sampai saat ini belum ada kapal yang benar-benar dilepas dari Tunisia ke Gaza. Maka mereka masih di sekitar perairan Tunisia. Nah, apakah kenapa misalnya Indonesia merelakan kursinya sementara Malaysia tidak? Itu tanyakan aja kepada teman-teman Malaysia ya. Itu bukan ranah kami, tapi kalau kami IGPC, karena kami datang dalam satu delegasi yang sudah kompak ya, sudah terkoordinir, maka kami punya keputusan bersama seperti itu ya. Intinya kami bukan menarik diri karena kita tidak mau ikut. Kita mau ikut, tapi kita lebih memilih melihat skala prioritas dari teman-teman yang akan naik. Dan beberapa dari kami pun, beberapa dari teman-teman IGPC Indonesia masih standby di sini melihat kalau pada akhirnya kapal-kapal ini sudah berangkat, namun masih ada seat yang kosong, itu kita akan isi. Seperti itu. Nah, kapan rencana kapal kita akan berangkat ke Gaza? Kapal-kapal ini kita masih menunggu instruksi dari teman-teman steering committee ya, karena banyak hal-hal yang menyebabkan keterlambatan ini ya. Terlambat selama 10 hari itu bukan hal yang wajar sebetulnya. Tapi kalau kita mendengar dari statement teman-teman steering committee, mereka tetap optimis, mereka akan tetap berlayar, berapapun jumlah yang mereka layarkan, mereka akan tetap berlayar, diantaranya insya Allah bersama kapal-kapal kita yang sudah kita beli dan sudah kita serahkan kepada teman-teman global Sumut Flotil. Ya. Ya, itulah pemirsa, kami bersama dengan Muhammad Hussein sebagai Ketua Koordinator IGPC, di mana mengatakan bahwa kami dari 30 relawan dari IGPC ini tetap masih bertahan di Tunisia untuk mendapatkan informasi kembali bagaimana kami akan berlayar nanti setelah ini semua rampung dilaksanakan. Ya, kembali ke studio. Terima kasih Anton Saputra mengabarkan langsung dari Tunisia. Jaga kesehatan, jaga keselamatan Anda. Selamat bertugas kembali.